Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kayaknya tak semangat. Mau speaking kak? Mau. Kita speaking dulu ya sebelum berdoa. Satu orang memimpin doa. Jessica Bu. Silakan Jessica. Di sini ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami pada hari ini. Mohon berkatilah kami, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Setelah doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Jessica, nah pada hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Siapa? banyak Bu karena hujan tadi Bu. Oh, nanti ibu minta ketua kelas untuk mencatat yang tidak masuk, nanti dikasih ke Ibu Agnes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau perkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan nama ibu Renata Kelsey, bisa kalian panggil dengan Bu Kelsey. Halo. Nah, ibu berdiri di sini karena ibu ada tugas praktek dari kampus dan kebetulan ibu mengambil buat ngajar di tempat ini. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Kebebasan. Nah, betul. Nah, ada yang masih ingat apa itu kebebasan? Hak untuk memilih yang Ya, baik dan yang benar. buruk. Kebebasan. Nah, jadi kebebasan itu adalah hak kita untuk memilih. Nah, ada yang tahu contoh apa itu kebebasan? Kayak berbuat bebas itu apa? Bebas Memilih untuk mencuri mangga. Dalam kebebasan kita tentunya ada sebuah aturan dalam agar kita tidak berbuat semena-menanya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan aturan? Aturan itu berfungsi buat apa? Untuk mengatur. untuk ditaati. Benar. Nah, jadi aturan itu dibuat untuk ditaati agar kita menjadi tertib dan aman dan damai. Nah, aturan membantu kita untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang salah sehingga kita tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, Dia mencuri mangga. Ido, kebebasan itu bukan digunakan untuk hal-hal buruk, tetapi Allah memberikan kita kebebasan untuk kita berbuat secara bebas, secara bertanggung jawab. Misalnya kita menolong teman, tidak mencuri, contohnya tidak mencuri mangga. Kalau mau minta sama pemiliknya, Ido. Iya, iya. Tapi biasanya pemiliknya gak mau kasih Bu. Makanya siang gak dikasih malam harus minta kami Bu. Ya, karena malam itu jadi alasan. Nah, solusinya kalau orang nggak mau ngasih kita seorang harinya kita beli aja. Dia mau kasih Iya. Pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna kebebasan sebagai anak-anak Allah dan menghubungkan kebebasan anak-anak Allah dengan sikap hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di depan ini. HP. Main HP ya. Membuli. Ada lagi? Itu buku ada kakinya. Ada apanya juga? Gambar yang ini, yang dua orang ini, yang nyanyi. yes, yang satu ada Itu Bu, saling menjadikan.
Ya, nah, jadi gambar ini adalah sebuah contoh masalah yang terjadi pada saat ini. Nah, dalam gambar ini ada seorang pria. Dia menggunakan HP sekolah. Dia menulis sebuah pesan sehingga membuat temannya menjadi sedih dengan dia mengetik berkomentar, "Ih, kamu jelek, ih dasar aneh," sehingga membuat hati teman-teman tersebut kayak sedih dan merasa terkucilkan, tersakiti. Ya. Nah, dari gambar ini, menurut kalian, apakah kebebasan saat ini dapat dilakukan buat apa saja? Menolong teman. Ya. Apa tadi, Igo? Menolong teman dulu. Ya. Ya, nah, tindakan bebas yang dari gambar tadi adalah tindakan yang yang tidak baik, karena kita melakukan kebebasan dengan tidak menyakiti orang lain. Nah, sikap seorang anak saat menggunakan media sosial. Bagaimana sih kalian menggunakan media sosial dalam kehidupan kalian sehari-hari? Iya benar, dan tidak mengejek, ya benar. Jadi kita harus menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, dengan tidak berkomentar yang aneh-aneh, tidak menyinggung hati orang lain. Ya benar. Nah, jadi selanjutnya, apa sih yang akan terjadi jika kebebasan digunakan tanpa aturan? Bayangkan aja kalau kita menggunakan hak kita dengan sebebas-bebasnya, apa sih yang akan terjadi? Merugikan diri kita, Bu. Iya benar, merugikan. Apalagi? Ya, merugikan orang lain. Iya benar. Tentu jika tidak ada aturan dalam kehidupan kita akan berbuat buruk. Tidak adanya aturan sehingga kehidupan kita akan kacau, tidak ada arahan sama sekali. Solusi apa yang dapat kita lakukan agar media sosial dapat digunakan untuk kebaikan? Solusi tidak mencari itu, Bu. Informasi Iya, informasi yang benar dan baik, Bu. Iya benar. Apa minta? Tidak memberikan komentar yang jahat. Iya benar. Jadi iya benar, nggak boleh jadi orang jahat ya. Solusinya kita menggunakan hak kebebasan kita di dalam media sosial. Kita menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Dengan apa tadi? Bertanggung jawab. Lalu tidak mengejek orang lain. Baik dan benar. Iya benar. Ini ada dokumen gereja sama kitab suci. Ada yang membawa kitab suci tak hari ini? Tidak ada, Bu. Oh, jadi kita baca sama-sama aja atau satu orang yang mau baca? Saya, Bu. Nah, silakan. Saya, Bu. Ada kan keluaran kebebasan. Ini ajaran gereja, nanti gantian sama baca Saya. Oke. Adapun manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan bila ia bebas. Kebebasan itu oleh orang-orang zaman sekarang sangat dihargai serta dicari penuh semangat. Dan memang tepatlah begitu. Tetapi sering pula orang-orang mendukung kebebasan dengan cara yang salah dan mengambilnya sebagai kewenang-wenangan untuk berbuat apapun sesuka hatinya, juga kejahatan. Sedangkan kebebasan yang sejati merupakan tanda yang mulia, gambar Allah dalam diri manusia. Nah, anak-anak, dari ajaran gereja dalam Gaudium et Spes artikel 27 ini mengajarkan bahwa manusia diberi kebebasan oleh Allah supaya dapat memilih yang baik dan yang benar.
dengan bertanggung jawab. Nah, kebebasan sejati bukan berarti boleh melakukan apa saja sesuka hati, tetapi kebebasan melakukan kebaikan dan mengasihi sesama. Namun di era sekarang dapat kita lihat manusia seringkali menggunakan kebebasannya, seringkali salah mengartikan kebebasan. Nah, contohnya seperti yang Igo bilang tadi, mencuri mangga itu bukan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati adalah kita menggunakan kebebasan kita secara bertanggung jawab dengan tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kebebasan dengan bijaksana dan penuh kasih. Nah, siapa tadi yang mau baca kitab suci? Saya Bu. Sebelah sini lagi Bu. Nah, gantian ya Hila. Oke, Dioni, silakan maju ke depan ya Dioni. Namanya dia. Jadi ibu pilih kasih, Desi tadi suruh maju. Tidak usah ya, kasihannya sama Tuhan Yesus tolong ya. Agak bisa ya Bu. Oke, tidak kemerdekaan berarti ya bab 5 ayat 1 sebenarnya sampai 13 sampai 13. Supaya kita semakin merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi digunakan perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah kami untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk terjebak dalam dosa. Anak-anak, diam dulu ya. Dengarkan temannya membaca di depan. Ayat ini seolah akan yang oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, silakan menuju Dionisia. Makasih Dionisia, tepuk tangan untuk Dionisia. Nah, anak-anak, dalam bacaan Galatia bab 5 ayat 1 sampai dilanjutkan ayat 13 sampai 15 ini menjelaskan bahwa Santo Paulus menunjukkan bahwa Kristus sudah memerdekakan manusia dari dosa. Nah, kemerdekaan itu bukan untuk berbuat dosa lagi, tetapi untuk saling melayani dan mengasihi sesama. Nah, Ibu minta sekarang kita bentuk 3 kelompok. Ya Bu, ini kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 yang ujungnya. Yang mungkin satu orang maju dari kelompok untuk mendiskusikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak, ini pertanyaannya sudah ada di depan. Nanti kalian catat di satu lembar buku saja buat perwakilan kelompok. Ibu beri 5 menit. Cukup kan 5 menit? Cukup Bu. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya ya. Bu, saya mau bertanya. Ya, Bu ya. Oh, ini apa ya? Sudah anak-anak? Silakan maju ke depan kalian kelompok. Ya Bu. Linda. Yes. Yes. Kelompok 1 mana? Saya Bu. Kelompok 2? Ya Bu. Kelompok 3? Ya Bu. Nah, Saya perwakilan dari kelompok 1 akan kelompok 1 naik ke tangan dulu. terima kasih atas Perkenalkan ya teman-teman. Jadi menurut kelompok kami kebebasan sejati adalah kebebasan yang membawa manusia semakin dekat kepada Allah dan sesama.
Nomor 2, jawabannya adalah agar manusia mampu memilih perbuatan yang baik dan menjauhi kejahatan. Nomor 3, kita menerima kemerdekaan dari Kristus saat percaya dan mengikuti ajarannya. Selanjutnya, nomor 4, untuk saling melayani dan menghormati satu sama lain dan memilih jujur walaupun sulit. Nomor 5, memilih jujur walaupun sulit dan tidak mencuri kesaksian. Ya, beri tepuk tangan dong. Ya boleh. Terima kasih. Ya, silakan nomor 2. Saya dari kelompok 2 bernama Elizabeth. Yang nomor 1, saya tidak menulis soalnya langsung saja. Pertama, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memilih dan melakukan yang baik. Yang kedua, agar manusia dapat mencari dan mengikuti kehendak Allah dengan sukarela. Nomor 3, kita dimerdekakan melalui wafat dan kebangkitannya. Nomor 4, untuk hidup dalam kasih kepada sesama. Nomor 5, menggunakan media sosial dengan kata-kata yang baik dan sopan. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dong. Terima kasih Elizabeth. Nomor 3 lagi. Jadi jawaban dari kelompok yang ada, perkenalkan nama saya Rina. Halo Rina. Jawaban dari kelompok 3 yang nomor 1, kebebasan sejati berarti menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab, bukan sesuka hati. Nomor 2, agar manusia mampu memilih perbuatan yang baik dan menjauhi kejahatan. Yang nomor 3, Kristus memerdekakan manusia ketika Ia menebus manusia di kayu salib. Nomor 4, untuk melakukan kebaikan dan menjauhi dosa. Nomor 5, contohnya itu membantu teman yang kesulitan tanpa diminta. Bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Rina. Nah, jadi jawaban semua sudah benar. Kebebasan adalah anugerah dari Allah yang digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagai anak-anak Allah, kita diberi kebebasan untuk bertindak, tetapi kebebasan itu boleh dipakai untuk memilih dan bertindak, tetapi tidak boleh dipakai untuk apa? Untuk berjahat. Iya. Boleh ya. Siapa namanya? Cucut. Ya boleh budi ya. Kita menggunakan kebebasan kita dengan baik dan bertanggung jawab. Nanti yang sudah saya cucut. Ya cucut. Ya bu. Jadi sama. Beda bapak. Nah, jadi dalam bacaan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi dalam Gadium Expert, kebebasan adalah ketika manusia sadar memilih yang baik dan yang jahat sesuai dengan kehendak Allah. Jadi orang yang benar-benar bebas bukanlah orang yang melakukan perbuatan buruk, melainkan mampu mengendalikan diri dan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Kemudian dalam bacaan kitab suci tadi melalui Yesus Kristus, terutama lewat wafat dan kebangkitannya, manusia dibebaskan dari dosa. Karena itu kemerdekaan yang diberikan Kristus harus dipakai untuk hidup dalam kasih dan saling menolong. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berbuat baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berbuat baik. Tidak menggunakan kebebasan kita dengan buruk, karena aturan dibuat untuk agar kita aturan dibuat untuk ditaati agar kita lebih disiplin, tidak berbuat buruk. Ya bu. Nah, anak-anak, mari kita jawab ini, refleksi ini dalam hati kita masing-masing. Silahkan kalian refleksikan dan
kalian rasakan dalam diri dan hati kalian ya. Ya, Bu. Nah, sudahkah kalian menggunakan kebebasan kalian dengan baik? Sudahkah kalian mewujudkan diri dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah? Sudah. Dan sudahkah kalian membebaskan diri dari keinginan dan ego sendiri? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manusia dapat melakukan kebaikan jika memiliki kebebasan. Kebebasan sejati adalah tanda bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi kemampuan untuk memilih secara sadar dengan berbuat baik. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada tugas. Nah, silakan kalian buat puisi dengan tema kebebasan anak-anak Allah. Nanti dikumpulkan minggu depan ke Ibu Agnes ya. Ya. Nah, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan, Bunga. Baik teman-teman, kalau kita berdoa untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, kita akan mengatakan kita masuk ke Yesus Kristus karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada kami dari awal pembelajaran kami hingga akhir ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dapat pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya itu anakku, Putra Kristus, Tuhan kami yang tidak berubah saat ini dan sepanjang selama-lamanya. Terima Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bunga. Anak-anak, silakan kalian istirahat. Terima kasih sudah menerima Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.